never slow up. No, I don't take the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Aprilia rombak total RSGP. Ambisi pecah dominasi Ducati dan Marc Marquez. Apakah Aprilia akhirnya menemukan senjata rahasia untuk menghentikan dominasi Marc Marquez dan Ducati di MotoGP 2026? Tes Valencia memberi tanda-tanda mencengangkan. Motor RSGP tampil dengan perubahan ekstrim, berbalut corak zebra camouflage yang menutupi berbagai komponen aero baru, dan rumor di paddock menyebutkan Aprilia sedang menyiapkan revolusi, bukan evolusi. Tes Valencia setelah musim resmi 2025 menjadi ajang pamer inovasi besar-besaran bagi tim Aprilia Racing. Di bawah kepemimpinan Massimo Rivola, mereka tak lagi bermain aman. RSGP terbaru hadir dengan aero radikal, sasis yang direvisi total, hingga perangkat mekanis baru yang tidak terlihat pada versi sebelumnya. Meskipun diberi livery zebra camouflage untuk menyembunyikan detail aero, mata para analis di pedok langsung menangkap perbedaan besar. Bentuk winglet depan lebih agresif, mirip konsep downforce F1. Side fairing lebih besar dengan profil yang mengarahkan aliran udara langsung ke area tengah motor. Perubahan pada tail aero yang lebih kompak, revisi sasis yang terlihat lebih ramping namun kaku, indikasi fokus pada stabilitas pengereman serta akselerasi keluar tikungan. Langkah ekstrim ini menunjukkan satu hal, Aprilia ingin menjadi penantang serta pemburu utama dominasi Ducati. Performa mengesankan, Marco Bezzecchi cepat sejak hari pertama. Pembaruan besar itu langsung memberi hasil. Marco Bezzecchi yang baru bergabung dengan Aprilia Racing musim ini tampil konsisten dengan kecepatannya. Ia mampu berada di barisan depan dan hanya terpaut dari Raul Fernandez, pembalap satelit Trackhouse yang juga memakai RSGP. Bezzecchi menunjukkan dua hal penting. RSGP baru punya potensi besar bahkan sebelum setup optimal ditemukan. Karakter Bezzecchi cocok dengan gaya RSGP yang agresif, namun stabil saat menikung cepat. Tes ini memberi sinyal kuat bahwa Aprilia musim 2026 akan jauh lebih kompetitif dibanding tahun sebelumnya. Massimo Rivola pernah berkali-kali menyampaikan bahwa Aprilia tidak mau lagi sekedar mengisi posisi tiga besar. Ia ingin motor mereka bisa melawan monster bernama Ducati yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi motor paling sempurna di MotoGP. Namun ada satu faktor yang membuat dominasi Ducati semakin tak terhentikan, yaitu kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan. Sejak bergabung, Marquez membuat Desmosedici GP25 terlihat seperti paket tak terkalahkan. Pengereman kuat yang cocok dengan gaya agresif Marquez, akselerasi keluar tikungan membuat stabil dan minim wheelie, serta aero canggih membuat Ducati nyaman di semua jenis sirkuit. Kombinasi GP25 dan Marquez menjadi kekuatan yang membuat banyak rival kini harus melakukan perubahan ekstrim, dan Aprilia adalah yang paling berani. Rivola tahu, jika Aprilia ingin menantang Marc Marquez, mereka harus keluar dari zona aman, karena Ducati bukan saja dominan, tapi Marc Marquez membuat Ducati lebih menakutkan lagi. Aprilia menyadari bahwa era Aero MotoGP sedang memasuki level baru. Ducati memimpin, KTM menyusul, dan Aprilia tak mau tertinggal. RSGP lama sudah mencapai batas maksimal. Konsistensi bagus, tapi masih kalah di tikungan lambat dan akselerasi. Kemenangan hanya mungkin jika berani mengambil resiko teknis besar. Perubahan RSGP 2026 bukanlah langkah kecil. Ini adalah upaya mengubah identitas motor dari motor cepat di tikungan menjadi motor komplit yang bisa melawan Ducati di semua aspek, pengereman, mid corner, dan akselerasi. Melihat tes Valencia, ada beberapa poin penting. 1. RSGP 2026 lebih responsif dan stabil. Aero baru membantu motor lebih nempel ke aspal, terutama saat corner entry dan perubahan arah cepat. Perubahan sasis yang lebih kaku memberi keuntungan di pengereman.
Ini area di mana Marquez selalu mendominasi. Jika Aprilia bisa mendekati level Ducati dalam braking stability, persaingan akan jauh lebih ketat lagi. Bezzecchi memberi sinyal positif sejak awal. Jika pembalap baru langsung cepat, itu pertanda basis motornya sangat kuat. Potensi Aprilia belum maksimal. Belum semua pembaruan diuji penuh karena hanya tes awal. Perubahan ekstrim pada RSGP membuktikan bahwa Aprilia tidak ingin lagi menjadi tim kejutan, tapi tim penantang gelar. Jika performa RSGP terus meningkat, MotoGP 2026 bisa menyajikan duel panas antara Marc Marquez dengan GP26 yang makin tak tertandingi, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin dengan RSGP hasil revolusi besar. Dan inilah yang membuat MotoGP 2026 semakin tak terduga dan ditunggu-tunggu. Toprak Razgatlioglu bikin Gino Borsoi shock. Kecepatan luar biasa, adaptasi kilat, ancaman serius untuk Marc Marquez. Siapa sangka, hanya dalam 2 hari mengendarai Yamaha V4 MotoGP, Toprak Razgatlioglu sudah membuat banyak orang di pedok terdiam. Bahkan, bos Pramac Racing, Gino Borsoi, sampai mengaku syok melihat betapa cepatnya sang juara WSBK itu memahami motor yang benar-benar berbeda dari apa yang pernah ia tunggangi. Padahal, sebelum tes resmi Valencia, hampir semua pengamat mengira bahwa Toprak akan menghadapi kendala besar. Alasannya sederhana, gaya pengereman super agresif khas Toprak dikenal sangat liar dan sulit disesuaikan dengan karakter ban Michelin serta sistem elektronik MotoGP. Banyak yang memprediksi ia akan butuh waktu panjang untuk menemukan ritme, namun yang terjadi justru kebalikannya, dan disinilah kejutan besar dimulai. Pada hari tes resmi Valencia, Toprak menutup sesi di posisi ke-18, namun itu bukan angka yang mencerminkan penampilannya sesungguhnya. Ia mengungguli Alex Rins dari Monster Energy Yamaha dan lebih cepat dari rekan setimnya sendiri, Jack Miller, serta hanya terpaut sekitar 1 detik dari catatan waktu terdepan. Untuk seorang rookie MotoGP yang baru pertama menyentuh motor V4 Yamaha, ini sudah lebih dari sekedar menjanjikan. Karena itu, Gino Borsoi tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Saya cukup terkejut dan terkesan dengan pola pikir dan gaya balapnya, ujarnya. Kita semua tahu dia luar biasa dalam hal pengereman, tapi hari ini dia menunjukkan bahwa dia mampu mengubah gaya balapnya dalam waktu yang sangat singkat. Kami memberinya beberapa tips dan dia langsung paham serta menerapkannya, tambahnya. Ungkapan Borsoi menggambarkan betapa cepatnya Toprak belajar, terutama dalam aspek yang selama ini dianggap tantangan terbesarnya. Toprak dikenal dunia karena kemampuan late braking yang seperti melawan hukum fisika. Di WSBK, ia memaksa motor melakukan hal yang tak dilakukan pembalap lain. Masuk tikungan super telat, motor nge-slide, ban depan seperti habis batas grip. Di MotoGP, gaya itu tidak bisa dipakai mentah-mentah. Michelin sangat sensitif pada beban masuk tikungan. Terlalu agresif sedikit saja, grip langsung hilang. Dan inilah yang membuat orang kaget. Toprak tidak memaksakan gaya lamanya. Ia langsung mampu mengubah pola agar sesuai karakter motor. Serta, ia menganalisis feedback teknis dengan cepat. Engine brake, mapping elektronik, trail braking, load transfer. Banyak rookie MotoGP butuh berbulan-bulan untuk memahami hal ini. Toprak hanya hitungan jam. Sehari setelah tes resmi selesai, Toprak kembali turun dalam tes privat di Valencia. Inilah momen yang membuat para pengamat semakin terperanjat. Beberapa media menyebut catatan waktunya menyamai time Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez saat tes resmi, sebuah indikasi bahwa kecepatan Toprak meningkat tajam hanya dalam 24 jam. Artinya, ia menemukan limit motor dengan cepat, dapat memahami karakter V4 lebih dalam, dan ia mulai menggabungkan signature braking style-nya dengan teknik MotoGP yang lebih halus. Gino Borsoi sampai shock melihat peningkatan tersebut. Baginya, ini tanda bahwa Toprak bukan hanya bakat besar, tapi juga pembalap yang mampu beradaptasi secara teknis lebih cepat dari ekspektasi tim. Beberapa pengamat mulai melempar spekulasi, Toprak bisa menjadi salah satu lawan berat Marc Marquez dalam beberapa musim mendatang. Alasannya, gaya balap keduanya sama-sama agresif, khususnya dalam pengereman. Toprak punya kemampuan kontrol motor saat slide yang mendekati level Marquez di masa puncaknya. Dengan motor V4 yang sekarang lebih selaras dengan kebutuhan riding
riding style-nya, ia punya potensi berkembang pesat. Kecepatan adaptasi Toprak mengingatkan banyak orang pada Mark saat debut MotoGP 2013. Tentu masih terlalu dini untuk menyimpulkan, tetapi dari 2 hari tes saja, Toprak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukan rookie biasa. Toprak Razgatlioglu datang ke MotoGP dengan beban prediksi negatif, namun hanya dalam 2 hari mematahkan asumsi bahwa gaya pengeremannya akan sulit menyesuaikan serta menunjukkan peningkatan waktu yang masif dan ia mulai dinilai sebagai ancaman di jajaran atas MotoGP. Jika progres ini berlanjut, MotoGP 2026 bisa menjadi panggung duel baru yang sangat dinantikan. Toprak versus Marc Marquez, perang late breaking antar legenda 2 era berbeda. Kalau ini baru tes pertama, bagaimana nanti ketika musim sebenarnya dimulai? Valencia memanas, Aprilia borong podium. Bos tim histeris bangga, sementara Ducati tersungkur di laga penutup MotoGP 2025. Siapa sangka, seri pamungkas MotoGP 2025 berubah menjadi panggung besar Aprilia. Hasil yang terjadi di sirkuit Ricardo Tormo Valencia benar-benar di luar dugaan banyak pihak. Bukan hanya menang, Aprilia mendominasi total dan membuat bos tim Massimo Rivola diliputi euforia sampai tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Pada balapan utama, Aprilia tampil seperti pabrikan yang berada di level berbeda. Marco Bezzecchi yang start dari pole position langsung menunjukkan kualitasnya sejak lampu start padam. Ia melesat bersih, membuka jarak dan tidak pernah sekalipun memberi peluang bagi lawan untuk mendekat. Konsistensi ritme Bezzecchi menjadi kunci. Setiap lap, ia mampu mempertahankan pace stabil tanpa kesalahan, sesuatu yang sangat sulit dilakukan di Valencia yang terkenal teknis dan menuntut presisi tinggi. Namun, cerita kejutan terbesar justru datang dari belakang. Pembalap Trackhouse, satelit Aprilia, sukses naik ke posisi kedua dan bertahan hingga garis finish. Kombinasi motornya yang stabil di sektor teknis dan strateginya dalam membaca degradasi ban membuatnya mampu menahan tekanan dari para pembalap Ducati dan KTM. Hasil ini membuat Aprilia mengunci podium 1-2, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah mereka di kelas Premier. Tak heran bila Massimo Rivola terlihat sangat emosional di pedok. Baginya, ini bukan sekedar kemenangan. Ini adalah validasi penuh atas kerja keras para teknisi, insinyur, dan pembalap sepanjang musim. Rivola menyebut bahwa performa ini adalah gambaran masa depan Aprilia, bukan lagi sekedar kuda hitam, melainkan penantang gelar yang nyata untuk musim 2026. Dominasi di Valencia menegaskan bahwa paket motor mereka, handling yang lincah, grip kuat di tikungan panjang, dan akselerasi yang semakin baik, akhirnya mencapai titik matang. Sementara Aprilia bersukacita, nasib berbeda dialami Ducati. Pabrikan yang begitu dominan dengan Marc Marquez sepanjang musim justru melempem di laga pamungkas. Bencana datang lebih awal ketika Francisco Bagnaia mengalami insiden dengan Johan Zarco di lap-lap awal. Kontak kecil yang berujung kehilangan kontrol itu membuat Bagnaia terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Ducati pun menghilangkan satu-satunya harapan podium utama dari pembalap pabrikan. Ironisnya, podium untuk Ducati justru diselamatkan oleh tim satelit VAR46 lewat Fabio Di Giannantonio yang finish di posisi ketiga. Di Gia tampil cerdik, tidak memaksakan diri di pertarungan awal, menjaga ban, dan memanfaatkan kesalahan pembalap lain. Namun tetap saja bagi Ducati, hasil ini terasa pahit. Tim pabrikan mereka tidak mampu menandingi performa Aprilia, dan kecepatan motor GP25 tampak kesulitan menghadapi karakter teknis Valencia yang sempit dan penuh tikungan lambat. Secara keseluruhan, balapan ini menjadi studi penting tentang dinamika performa tim di penghujung musim. Aprilia menunjukkan motor yang semakin lengkap, terutama dalam hal stabilitas di tikungan cepat dan manajemen ban. Bezzecchi memaksimalkan keunggulan itu, sementara pembalap Trackhouse membuktikan bahwa paket mereka bukan hanya cepat, tetapi konsisten. Sebaliknya, Ducati terlihat struggle, terutama dalam akselerasi keluar tikungan pendek yang sangat krusial di Valencia. Crash Bagnaia makin memperparah situasi dan membuka pertanyaan besar, apakah 25 mulai menyentuh batas pengembangannya?
Namun untuk Aprilia, inilah puncak musim yang sempurna. Rivola menegaskan bahwa kemenangan ini bukan keberuntungan, melainkan buah dari proses panjang, riset aerodinamika agresif, peningkatan stabilitas underbraking, dan adaptasi mesin yang makin halus. Valencia 2025 akan selalu dikenang sebagai hari ketika Aprilia bangkit menjadi raksasa baru di MotoGP. Dan untuk para penggemar, satu hal sudah jelas, musim 2026 akan jauh lebih panas. Pedro Acosta naku bisa kalahkan Alex Marquez, tapi motor jadi penghambat. Siapa sebenarnya yang paling cepat di sprint race MotoGP Valencia 2025? Alex Marquez mungkin keluar sebagai pemenang, tetapi komentar panas Pedro Acosta setelah balapan justru membuat pedok bergetar. Ia terang-terangan menyebut, "Seharusnya saya bisa menang, hanya motornya yang tidak mendukung." Pernyataan ini langsung memantik rasa penasaran. Apa benar Acosta sebenarnya punya potensi menyalip Alex? Sprint race MotoGP Valencia 2025 berlangsung dengan intensitas tinggi sejak lampu start padam. Meski Alex Marquez pembalap tim satelit Gresini Ducati GP start dari posisi kedua, ia langsung tampil superior dan mendominasi tanpa tekanan berarti. Pace-nya konsisten, agresif pada early lap, dan mampu menjaga degradasi ban dengan sangat stabil. Sementara itu, Pedro Acosta dari Red Bull KTM menjadi satu-satunya pembalap yang mampu bertahan dalam jarak serangan. Finish kedua bukanlah hasil buruk, tetapi komentar yang ia lontarkan setelah race membuat situasinya berubah panas. "Aku sebenarnya bisa mengejar Alex. Pace-ku kuat. Tapi RC16 masih sering front end push dan ban cepat habis. Motornya belum bisa diajak kerja sama." Ucapan itu memperjelas frustrasi yang ia rasakan. Acosta yakin kemampuan balapnya sudah cukup untuk menang. Hanya saja motor RC16 belum mendukung gaya balapnya. Masalah RC16, front end RC16 sering push. Artinya bagian depan motor sulit menahan tekanan saat masuk tikungan cepat atau saat late braking. Kondisi ini sangat merugikan di Valencia, yang memiliki banyak tikungan teknis dengan karakter stop and go. Ditambah, degradasi ban belakang RC16 membuat Acosta kehilangan akselerasi di pertengahan lap. Untuk mengejar Ducati, yang terkenal dengan stabilitas corner exit dan efisiensi grip, situasi ini jelas menyulitkan. Acosta menegaskan, ia harus mengeluarkan tenaga fisik lebih besar saat mengendarai RC16. Ini menunjukkan motor memaksa pembalap bekerja lebih keras dibandingkan paket Ducati yang lebih natural digunakan. Masalah teknis ini membuat Acosta sulit menjaga konsistensi kecepatan pada lap-lap terakhir sprint race. Inilah celah yang dimanfaatkan Alex Marquez untuk menjauh dengan mudah. Walau Acosta merasa mampu menang, kenyataan di trek tidak dapat dipungkiri. Alex Marquez tampil sempurna. Kelebihan GP24 yang sangat terasa di Valencia, stabil di area front end, punya akselerasi kuat di corner exit, sangat hemat ban, dan paket aerodinamika mendukung stabilitas ketika menyerang dari awal lap. Alex memaksimalkan semua itu. Ia langsung push sejak lap pertama, membuat jarak yang sulit dikejar meski Acosta mencoba mendekat. Walau cukup pedas mengkritik motornya, Acosta tidak kehilangan semangat. Ia menegaskan akan tampil habis-habisan di balapan utama. "Kami akan mencoba setup berbeda untuk race minggu. Targetnya jelas, menang," tegasnya. Tim KTM dipastikan melakukan revisi pada setup bagian depan dan manajemen ban untuk memberi kesempatan Acosta bertarung lebih lama melawan Ducati yang kini dianggap motor paling komplit di grid. Kemenangan Alex Marquez di sprint race bukanlah hasil kecepatan pribadi, tetapi kombinasi antara gaya balap yang matang dan performa GP yang sangat efisien. Sedangkan Pedro Acosta, meski memiliki kecepatan mentah yang luar biasa, masih dibatasi oleh RC16 yang belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhannya. Namun satu hal jelas, Acosta belum menyerah, dan balapan utama MotoGP Valencia bakal jadi arena pembuktian apakah ia mampu menjinakkan RC16 dan benar-benar menantang Alex Marquez hingga garis finish. Marco Bezzecchi juara tanpa perlawanan. Aprilia berpesta di Portugal, rival hanya jadi penonton.
Sirkuit Algarve, Portimao. Akhir pekan MotoGP Portugal 2025 menjadi milik satu nama, Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia Racing itu tampil bak orkestra tunggal di lintasan, memainkan ritme kecepatan yang sempurna tanpa sedikit pun nada sumbang dari awal hingga garis finish. Saat lampu start padam, Bezzecchi langsung melesat dan tak pernah lagi terlihat dalam bayangan siapapun. Tidak ada duel, tidak ada tekanan, hanya performa dominan yang membuat semua lawan terdiam. Namun di balik kemenangan mutlak ini, ada banyak hal menarik untuk dianalisis. Dari strategi tim, performa motor, hingga absennya Marc Marquez yang mungkin mengubah dinamika jalannya balapan. Start dari pole position, Bezzecchi langsung memaksimalkan keunggulan posisi dengan reaksi start yang hampir sempurna. Begitu meluncur menuju tikungan pertama, ia sudah unggul setengah motor dari Pedro Acosta yang start dari posisi 2. Sementara pembalap lain masih sibuk berebut ruang di barisan tengah, Bezzecchi fokus menjaga ritme. Sejak lap pertama, keunggulannya sudah mencapai 0,6 detik dan terus bertambah stabil di setiap lap. Disinilah keunggulan Aprilia RS GP25 terlihat jelas. Motor ini bekerja sangat baik di tikungan menanjak dan kombinasi corner cepat, dua sektor yang dikenal krusial di Portimao. Kemenangan Bezzecchi bukan semata hasil start yang bagus,